Walaupun terinspirasi dari kisah nyata, namun cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Kisah penjaga warteg di atas jam 12 malam. Di sudut kota yang tak pernah benar-benar tidur, di pertigaan jalan yang seringkali menjadi saksi bisu tragedi kecelakaan, berdirilah sebuah warung Tegal sederhana di pelosok Jawa Timur. Namanya Warteg Berkah dan pemiliknya adalah seorang pria bernama Juri. Kehidupan Juri seperti wartegnya, tak pernah sepi dari perjuangan. Sebuah takdir pahit telah menggariskan bahwa putranya membutuhkan sebuah operasi yang sangat mendesak dan biaya yang tidak sedikit, dan membuat Juri untuk melakukan segala cara. Sang istri Sarmina, seorang wanita yang meniti hidupnya dengan penuh kehati-hatian, seringkali mengingatkan Juri tentang mitos dan kepercayaan yang mengakar di daerah itu, yang mengatakan jangan buka di atas jam 1 malam, bisiknya dengan nada cemas. Pertigaan itu menyimpan banyak cerita dan tak semua cerita itu baik, karena banyak sekali kecelakaan yang terjadi di pertigaan itu. Namun desakan kebutuhan mengalahkan rasa takut. Demi sang anak, Juri mengabaikan peringatan itu, memutuskan untuk tetap membuka Warteg Berkah selama 24 jam penuh. Sebuah keputusan yang tanpa disadarinya akan membuka gerbang ke dunia lain yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Malam pertama pun tiba. Suara rintik hujan mulai menemani kesunyian jalan, dan lampu neon warteg memancarkan cahaya kuning pucat yang menari-nari di genangan air. Juri dengan mata yang mulai terasa berat bersiap untuk menutup warungnya. Namun sebuah bayangan muncul dari kegelapan. Seorang pelanggan, pria itu memesan makanan dengan suara serak yang hampir tak terdengar. Juri mengamati, ada sesuatu yang ganjil. Sebuah anomali yang perlahan merayap naik membelenggu indranya. Tangan pria itu tidak ada. Hanya sebatas lengan baju yang kosong menggantung lunglai di sisi tubuhnya dengan cairan yang terus menetes. Juri merasakan desiran dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia menelan ludah, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Pria itu menyantap hidangannya dengan tenang, seolah tak ada yang aneh. Setelah selesai, ia membayar, meletakkan beberapa lembar uang di meja dengan tangan yang entah bagaimana muncul sejenak, lalu menghilang kembali ke dalam malam. Keesokan malamnya, ketegangan semakin mencekik. Juri berusaha meyakinkan dirinya bahwa kejadian semalam hanyalah ilusi saja, kelelahan yang mempermainkan pikirannya. Namun bayangan lain kembali hadir. Seorang wanita dengan wajah pucat dan mata cekung masuk ke dalam warteg. Ia memilih nasi dan lauk pauk, lalu duduk di salah satu meja. Juri mengamati dari kejauhan. Wanita itu mulai makan, tetapi setiap suapan yang ia telan kembali keluar dari sebuah lubang mengerikan di perutnya. Juri merasakan mual yang luar biasa. Ia menahan nafas, berharap itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Namun wanita itu terus makan, terus mengeluarkan makanan dari lubang itu dalam lingkaran tanpa akhir yang menjijikan. Sebuah pemandangan yang tak akan pernah bisa dihapus dari ingatannya, dan mengatakan bagaimana jika itu aku, bagaimana jika suatu hari tubuhku sendiri mengkhianatiku seperti itu. Pikiran itu yang terus berputar-putar di benaknya Juri dan membuat dirinya semakin yakin semua ini adalah nyata.
Setiap malam setelah itu teror mulai mengikis kewarasan Juri. Suara-suara aneh, bayangan yang melintas di ambang pandangan, aroma busuk yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Warteg yang dulunya sumber berkah kini terasa seperti sangkar yang perlahan tertutup. Rasa takut merayap perlahan, merusak tidur, menguras energi. Namun setiap kali ia memejamkan mata, wajah putranya muncul, senyum polos yang membutuhkan bantuan. Juri memaksakan dirinya demi omset, demi masa depan anaknya. Ia bertahan. Malam itu di tengah badai yang mengamuk di luar, Juri sendirian. Ia merasa lelah lebih dari yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Cahaya lampu warteg berkedip-kedip seolah ikut merasakan ketakutannya. Tiba-tiba suara derit kursi di pojok ruangan. Juri menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Lalu suara piring jatuh dari rak pecah berkeping-keping di lantai. Juri terkesiap, jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Udara di sekitarnya terasa dingin, seolah sebuah kehadiran tak kasat mata baru saja lewat. Sebuah bayangan hitam pekat mulai terbentuk di sudut ruangan. Perlahan bayangan itu memanjang, merayap di dinding, mendekat. Juri mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba lari, namun kakinya terasa terpaku di lantai. Bayangan itu kini berdiri di depannya, mengambil bentuk manusia namun tanpa wajah, hanya kegelapan yang menganga. Juri merasakan sentuhan dingin menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Sebuah kemarahan, energi dingin yang tak terlukiskan merasuki dirinya. Ia merasa seluruh kekuatannya terkuras. Sebuah bisikan tajam dan dingin memenuhi telinganya. Kau telah mengganggu tidur mereka. Keesokan harinya Sarmina menemukan warteg berkah kosong. Makanan tertata rapi di etalase. Namun Juri tidak ada. Hanya ada sebuah surat, tulisan tangan Juri yang bergetar. Dalam surat itu mengatakan, "Jaga anak kita Sarmina, aku tak sanggup lagi." Tubuh Juri ditemukan tidak jauh dari warteg, tergeletak di persimpangan jalan itu dengan ekspresi ketakutan yang abadi terlukis di wajahnya. Dokter mendiagnosis kematiannya karena serangan jantung mendadak. Namun Sarmina tahu ada sesuatu yang lebih dari itu. Operasi sang anak akhirnya bisa dilakukan, dibiayai oleh sisa tabungan dan bantuan dari kerabat. Sarmina melanjutkan warteg berkah, berusaha mempertahankan harapan terakhir suaminya. Namun malam hari warteg itu tak pernah sama. Pelanggan sesekali melaporkan melihat bayangan seorang pria tua kurus dengan mata lelah sedang membersihkan meja atau sekedar berdiri di balik etalase mengamati. Suara piring yang bergeser sendiri, aroma masakan yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Juri, sang pemilik warteg berkah, kini menjadi bagian dari cerita yang dulu ia abaikan. Arwahnya terperangkap antara dunia hidup dan mati, terus menghantui warteg yang dicintainya, menjaga warisan yang telah merenggut nyawanya, dan menjadi penunggu abadi di persimpangan jalan yang penuh misteri itu. Warteg berkah.